Pesona diriku, seorang istri yang terabaikan. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Pagi itu suasana rumah masih sunyi ketika ibu memanggilku ke ruang tamu. Matanya menatapku dengan serius, seolah ada sesuatu yang penting yang ingin ia sampaikan. Bapak sudah duduk di kursi dengan raut muka yang tegang. Aku bisa merasakan suasana aneh yang jarang terjadi di rumah. Nak, sini bapak sama ibu mau bicara. Panggil ibu dengan nada yang biasanya dipakai kalau ada hal besar yang akan diutarakan. Iya bu, sahutku berjalan pelan ke ruang tamu sambil memikirkan apa yang akan mereka katakan. Begitu aku duduk, bapak langsung membuka pembicaraan. Suaranya rendah tapi tegas. Syifa, besok pagi kamu ikut kita ya. Aku mengerutkan dahi, merasa bingung. Kemana pak? Bapak menghela nafas dan nampak berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab. Kita mau ke rumah Pak Rosyid, teman sekolah bapak dulu. Memangnya ada acara apa bu? Kok sampai ngajak Syifa segala? Tanyaku mencari kepastian. Sudah, kamu ikut saja ya. Gak usah banyak tanya, kata bapak sambil berdiri. Tanpa menjelaskan lebih jauh, ia masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan aku dan ibu di ruang tamu. Aku menatap ibu, berharap ada sedikit penjelasan. Tetapi ia hanya menggeleng pelan, memberi isyarat bahwa ini bukan saat yang tepat untuk bertanya. Keesokan paginya, dengan hati yang penuh tanda tanya, aku duduk di kursi belakang mobil. Bapak menyetir tanpa banyak bicara, sementara ibu sesekali menatapku melalui kaca depan, seolah hendak berbicara tapi menahannya. Aku mulai merasakan sesuatu yang ganjil, dan pikiranku dipenuhi dengan kekhawatiran. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa menebak-nebak. Akhirnya kami tiba di rumah besar dengan halaman yang luas. Rumah itu tampak sederhana tapi megah, menunjukkan bahwa pemiliknya memiliki kedudukan yang cukup terpandang. Di depan pintu, seorang pria parubaya tersenyum dan menyambut kami. Aku tak pernah melihat wajahnya sebelumnya, tapi senyumannya ramah, penuh keakraban dengan Bapak. Ah, Pak Hadi, lama kita nggak ketemu ya Pak? Sapa pria itu yang aku tebak adalah Pak Rosyid. Bapak menyalami Pak Rosyid dengan hangat. Keduanya langsung tenggelam dalam obrolan nostalgia, sementara aku dan ibu hanya berdiri di belakang, seperti tamu yang tak diundang. Aku belum tahu apa yang akan terjadi hari itu, tapi entah kenapa perutku mulai terasa tegang. Firasat buruk mulai muncul. Tak lama kemudian, seorang wanita berusia sekitar 50 tahunan keluar dari dalam rumah membawa nampan berisi minuman. Ia tersenyum kepadaku dan juga ibu. Lalu ia berkata, "Mari kita ke ruang tamu, sudah ditunggu Herman di sana." Nama itu langsung membuat hatiku berdeguk. Herman? Siapa lagi dia? Dan kenapa dia menunggu kami di ruang tamu? Aku menatap ibu, berharap ada penjelasan, tapi ia hanya tersenyum tipis. Di ruang tamu duduk seorang pria yang nampak dewasa, jauh lebih tua dariku. Kulitnya sawo matang, raut wajahnya serius, dengan tubuh yang tegap. Usianya mungkin sudah 35 tahun berbeda denganku yang baru 19 tahun. Dia menatap kami dengan pandangan yang sulit diartikan, antara bingung, ragu dan mungkin tak suka. Dia bangkit dari kursinya ketika melihat kami masuk. Bapak memulai pembicaraan dengan Pak Rosyid, membicarakan masa lalu mereka dan tentang persahabatan mereka. Namun tak lama, obrolan beralih ke hal yang lebih serius. Pak Rosyid menyebutkan tentang keinginan lama untuk menyatukan keluarga mereka. Hatiku berdeguk semakin kencang ketika Bapak mengatakan maksud sebenarnya kedatangan kami di sini. Syifa, kamu dan Herman akan menikah, kata Bapak tanpa basa-basi. Aku terdiam, terpaku, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Menikah dengan pria yang bahkan tidak pernah aku kenal sebelumnya. Aku menatap pria di depanku, yang ternyata adalah Herman. Ia terlihat bingung dan terkejut seperti diriku. Bahkan aku melihat ketidaksukaan yang jelas terpancar dari matanya. Mungkin karena perjodohan yang mendadak ini.
Bapak, ini aku mencoba berkata-kata, namun kata-kataku terpotong. Aku tak tahu harus bagaimana. Hanya 1 tahun sejak aku lulus sekolah, dan saat ini aku masih menjalani kuliah. Namun aku harus menerima kenyataan pahit ini. Dijodohkan dan menikah. Rasanya semua ini terjadi terlalu cepat dan mendadak. Namun semua pembicaraan di ruangan itu seolah tak memberiku kesempatan untuk menolak. Bapak dan Pak Rosid berbicara seolah semuanya sudah disepakati. Dan aku hanya sebuah bagian kecil dari rencana besar mereka. Setelah pertemuan yang dilakukan tanpa ada perdebatan atau penolakan dari aku maupun Herman dalam waktu sekejap, segala persiapan pernikahan kami ternyata sudah disusun dengan cepat. Hanya dalam waktu seminggu, aku dan Mas Herman sudah duduk di pelaminan. Wajah Mas Herman tetap masam. Sama sekali tak ada senyuman atau ekspresi kebahagiaan. Bahkan ketika kami menyapa para tamu, ia hanya memberikan senyuman formal, tanpa sedikit pun antusiasme. Ketika pesta pernikahan kami akhirnya berakhir, lelah yang kurasakan bukan sekedar lelah fisik. Ada beban di dadaku yang terasa begitu berat, seolah-olah langkahku membawa keraguan yang tak terucapkan. Aku berharap setidaknya di malam pertama kami akan ada sedikit percakapan atau setidaknya sikap yang lebih lembut dari Mas Herman. Kupikir mungkin setelah semua orang pergi dan suasana menjadi lebih tenang, akan ada ruang bagi kami untuk memulai memahami situasi yang tak pernah kami pilih ini. Namun kenyataan justru menghantamku jauh lebih keras. Saat aku berdiri di depan pintu kamar yang kini menjadi kamar kami, hati ini berdebar kencang. Kutemukan Mas Herman sudah duduk di tepi tempat tidur dengan pandangan tak acuh. Tatapannya kosong, bahkan tak menganggap keberadaanku. Aku berdiri canggung, berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Mas, suaraku nyaris berbisik, mencoba memecahkan keheningan. Tanpa menatapku, ia langsung berbicara dengan nada yang dingin. Tidurlah kamu di kamar sebelah, katanya. Nada suaranya datar dan tak tertarik. Aku tertegun, tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Kamar sebelah, Mas? Tapi bukannya... Aku gak mau tidur satu kamar denganmu, katanya dengan tegas, masih enggan menatapku. Aku gak suka anak bau kencur kayak kamu yang disuruh jadi istriku. Tidurlah kamu di kamar lain, kamu ngerti kan? Kata-katanya menusuk jauh lebih dalam daripada yang pernah kuduga. Seolah-olah keberadaanku tak lebih dari beban yang harus ia singkirkan. Aku berdiri terpaku, masih mencoba mencerna kata-katanya. Ia menyebutku anak bau kencur. Sebuah penghinaan yang membuatku merasa begitu kecil dan tak berharga. Aku mulai merasakan sesak, seolah seluruh harapanku untuk setidaknya memiliki awal yang lebih baik di pernikahan ini hancur begitu saja. Mas, aku tahu kita dijodohkan, dan mungkin kita berdua sama-sama tidak ingin berada di sini, Mas. Tapi, bisakah kita mencoba berbicara dulu? Pintaku dengan suara yang bergetar memohon. Aku mencoba mempertahankan harga diriku, tapi rasa malu dan kecewa tak bisa kusembunyikan. Dia akhirnya menoleh, menatapku dengan sorot mata yang dingin dan penuh ketidaksukaan. Kamu pikir aku mau sama anak kecil kayak kamu? Aku terpaksa karena permintaan orang tuaku. Tapi jangan pernah kamu berpikir kalau aku akan menerima kamu di hidupku. Kalimatnya membuatku terpukul, seolah seluruh usahaku untuk mencoba menerima pernikahan ini tidak berarti sama sekali baginya. Padahal jika dipikir-pikir, aku yang seharusnya menolak pernikahan ini. Aku yang seharusnya merasa tidak nyaman menikah dengan seorang pria yang 2 kali di atas usiaku, yang bahkan tak kukenal sebelumnya. Namun ternyata justru Mas Herman yang terang-terangan menolakku. Bahkan membuatku merasa tidak lebih dari beban. Dengan hati yang remuk, aku melangkah mundur, menahan air mata yang mulai menggenang. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berjalan keluar dari kamar itu dan menuju kamar sebelah yang kosong. Begitu aku menutup pintu, tangisku pecah. Aku terduduk di lantai, merasa begitu hancur. Malam itu aku berbaring di kasur kamar sebelah, menatap langit-langit yang gelap, mencoba menenangkan hatiku yang terluka. Rasa sakit dan malu membuat tubuhku menggigil. Kupikir malam pertama kami akan setidaknya diisi dengan upaya saling mengenal, mencoba menemukan celah untuk memahami satu sama lain. Tapi semua harapan itu telah pupus, tergantikan dengan penghinaan dan penolakan.
Aku menyadari bahwa kehidupan pernikahan yang kuhadapi ini mungkin akan jauh lebih sulit daripada yang pernah kubayangkan. Rasa takut menyelimuti hatiku. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, bagaimana aku bisa hidup di bawah satu atap dengan pria yang tak ingin aku ada di sana? Apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi hari-hari ke depan? Ketika bahkan awalnya saja sudah terasa seperti mimpi buruk, aku mencoba mengingat nasihat-nasihat ibu sebelum hari pernikahan itu. Syifa, bersabarlah. Pernikahan itu memang tidak selalu mudah. Kamu perlu ikhlas menerima keadaan. Insya Allah, nanti seiring berjalannya waktu, kamu akan menemukan kebahagiaanmu. Katanya dengan mata berkaca-kaca, seolah ingin memperingatkanku bahwa hidup yang akan aku jalani tidak akan semulus yang mungkin pernah aku bayangkan. Namun kata-kata ibu saat itu tak mampu meredam perih yang kurasakan malam ini. Rasanya terlalu berat untuk sekedar bersabar, tanpa tahu harus bersandar pada apa. Di tengah gelapnya malam dan dinginnya perasaan yang menyelimutiku, aku menutup mata dengan segenap kepasrahan. Perlahan aku mulai menerima kenyataan pahit, bahwa mungkin aku harus menghadapi hidup yang tak pernah kuimpikan. Hidup bersama pria yang terang-terangan menganggapku tak pernah layak berada di sisinya. Hari-hari setelah malam pertama yang menghancurkan itu, terasa begitu berat. Meski hatiku masih terluka dengan kata-kata yang Mas Herman lontarkan, aku mencoba untuk mengingat setiap nasihat yang pernah ibu katakan. Ibu selalu bilang bahwa menjadi seorang istri berarti memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab untuk merawat, menghormati, dan menjaga rumah tangga. Walaupun itu berarti harus menelan luka dan kesepian. Hari itu dengan seluruh hati yang tersisa, aku bertekad untuk berusaha menjadi istri yang baik. Meski aku tahu Mas Herman mungkin tidak akan pernah menghargai. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Aku memasak apa yang ku tahu sebagai makanan kesukaannya. Berharap setidaknya makanan yang aku buat bisa membuatnya sedikit melunak. Aku juga menyiapkan air panas untuk Mas Herman mandi. Memastikan semuanya siap ketika ia selesai berolahraga pagi. Di tengah sibuknya pagi, aku akan menyiapkan kopi hitam kesukaannya. Meski tanpa ada yang memintaku melakukan semua itu, aku berharap sekecil apapun perhatianku ini dapat menyentuh hatinya. Namun yang kuterima hanyalah dinginnya tatapan kosong. Ketika Mas Herman berjalan melewatiku di ruang makan, tanpa sepatah kata pun, aku merasa seperti tak terlihat. Dia mengambil kopi yang kusajikan tanpa sedikit pun ucapan terima kasih. Hanya mengangkat cangkirnya sejenak, lalu beranjak pergi dengan langkah yang tenang, tanpa peduli usahaku yang sudah menyiapkannya. Setiap kali pintu kamarnya tertutup, aku tahu itu menjadi pembatas antara kami. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran. Ada kalanya aku diam-diam berdiri di balik pintu kamarku, mendengarkan langkah kakinya yang berlalu lalang. Saat mendengar suara sendok beradu di cangkir atau bunyi lembaran koran yang ia baca, aku merasa semakin sadar bahwa kehadiranku baginya hanyalah angin lalu. Tak ada usaha darinya untuk berbicara. Tak ada sapaan sederhana yang mengisyaratkan aku adalah istrinya. Aku bahkan pernah mencoba membuka obrolan saat makan malam. Sambil meletakkan sepiring nasi di depannya, aku dengan suara pelan mencoba berbicara. "Mas, bagaimana hari ini? Sibuk ya di kantor?" Dia hanya mengangguk sekilas tanpa menatapku, seolah tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Aku menunduk, menarik nafas dalam-dalam, berusaha menelan perasaan kecewa yang semakin hari semakin sulit kusembunyikan. Rasanya seperti berbicara pada dinding. Tak ada balasan, tak ada respon, hanya kehampaan. Perlahan rasa sakit yang kurasakan mulai berubah menjadi sepi yang menusuk. Ada momen-momen di mana aku berdiri di dapur atau di ruang tamu, menatap ruangan kosong sambil bertanya-tanya, apakah ini akan menjadi kehidupan yang akan aku jalani seterusnya? Pernikahan yang tak lebih dari rutinitas tanpa jiwa. Peran sebagai istri yang terasa kosong karena tak pernah ada balasan, tak pernah ada penghargaan. Namun meskipun terasa semakin tersingkirkan di rumahku sendiri, aku tetap berusaha. Setiap pagi aku bangkit dengan harapan baru. Mungkin hari ini dia akan menyadari usahaku. Mungkin ada satu hal kecil yang bisa membuatnya melihatku sebagai seseorang yang pantas berada di sisinya. Tapi sayangnya, hari demi hari berlalu tanpa ada perubahan. Semua harapanku hanya menguap bersama rasa sakit yang semakin dalam.
tanpa satupun tanda bahwa Mas Herman akan melihatku, apalagi menganggapku sebagai istrinya. Malam-malam yang kulewati terasa semakin panjang dan sunyi. Aku sering terjaga hingga larut malam, duduk sendirian di kamar dengan hati yang gundah, memandangi langit-langit yang gelap dan dinding. Saat seperti ini, aku merasa begitu dekat dengan Allah, seolah hanya kepadanya aku bisa berkeluh kesah. Aku sering mengambil wudhu di tengah malam, berharap air dingin itu bisa menenangkan panasnya hati yang terluka. Setelahnya aku melaksanakan sholat tahajud, merunduk dan bersujud dengan segala kerendahan hati, memohon petunjuk dan ketenangan dalam menjalani rumah tangga ini. Ada ketenangan tersendiri ketika aku menyampaikan isi hatiku ini kepada Allah. Kegaduhan rasa sepi dan luka, juga ketidakberdayaanku dalam pernikahan yang terasa seperti ujian berat ini. Kadang-kadang sambil berdoa, aku mengingat kisah-kisah perempuan solehah yang hidupnya juga penuh dengan ujian, tapi tetap ikhlas dan tegar menjalani takdir mereka. Hal ini memberiku sedikit kekuatan, meski tetap saja ada kalanya hati ini terasa goyah. Aku pun sering beristighfar, memohon ampun jika perasaan kecewa ini adalah bentuk kurangnya rasa syukur kepada Allah. Aku pun sering beristighfar, memohon ampun jika perasaan kecewa ini adalah bentuk kurangnya syukurku kepada Allah. Sungguh aku hanya manusia biasa yang masih berusaha menjadi istri soleha yang senantiasa bersabar dan ikhlas. Meski sering terselip rasa lelah, aku berusaha meyakinkan diriku bahwa Allah selalu mendengarkan doa-doa hambanya. Jika aku bersabar, mungkin suatu saat nanti ada jalan terbaik yang akan Allah berikan. Dengan begitu, meskipun malam-malamku terasa sepi, setidaknya aku merasa ada satu yang selalu hadir mendampingiku, Allah. Tempatku bergantung dan memohon kekuatan. Pernikahan ini memang berat, tapi perlahan aku mulai memahami dari mana datangnya kebencian Mas Herman terhadapku. Dari percakapan yang tak sengaja ku dengar saat teman-teman Mas Herman datang bermain ke rumah, aku tahu bahwa teman-teman kantornya sering mengejeknya habis-habisan. Mereka menganggap Mas Herman konyol karena menikahi perempuan yang jauh lebih muda, menyebutku anak bau kencur yang tidak pantas berdampingan dengannya. Herman, apa nggak salah kamu? Sudah jelas-jelas dulu pacarmu lebih cantik dan dewasa. Mau aja kamu dijodohkan sama bocil, kata salah satu temannya malam itu. Istrimu, kirain adikmu yang masih SMA, timpali teman yang lain sambil tertawa. Setiap kali aku mendengar kata-kata tersebut, hatiku teriris. Rasanya seperti ditusuk berkali-kali. Tidak hanya karena mereka menghina diriku, tetapi juga karena dampak ucapannya membuat Mas Herman semakin menjauh dariku. Ejekan mereka seolah memperkuat ketidaksukaannya padaku. Seakan mereka benar dan aku adalah masalah dalam hidupnya. Aku mulai merasa pernikahan ini bukan hanya cobaan untukku, tetapi juga untuknya. Walaupun aku seringkali ingin berteriak dan menuntut kejelasan dari Mas Herman, aku memilih untuk diam. Tidak ada gunanya menambah beban. Hanya doa yang bisa kuucapkan dalam hati. Semoga Allah memberiku kekuatan dalam menghadapi semua ini. Namun ada saat-saat aku tak mampu menahan air mataku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah pernikahan ini hanyalah lelucon di matanya? Sebuah kekeliruan yang menempatkan aku sebagai sasaran cemoohan. Di balik tawa teman-temannya yang menusuk, aku merasa semakin tidak dihargai. Hubungan kami semakin terpuruk. Aku adalah istri yang tak pernah disambut, dianggap anak kecil yang tak pantas. Sementara di dalam hatiku, aku terus mengucapkan istighfar, memohon kesabaran kepada Allah untuk terus bertahan. 6 bulan berlalu dalam kesunyian yang memilukan. Tangisan adalah teman setiaku setiap malam, menemani rasa sepi dan luka yang sulit kukatakan pada siapapun. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati, sampai kapan aku harus bertahan dalam pernikahan yang terasa kosong dan beku? Meski aku terus berusaha memenuhi kewajibanku, perasaan tak dihargai terus menghantuiku. Ku coba berpenampilan dewasa, mengenakan pakaian yang longgar dan jilbab yang lebar sesuai dengan nasihat ibuku. Aku berharap penampilanku ini dapat menyentuh hati Mas Herman, atau setidaknya membuatnya memandangku dengan cara yang berbeda. Tapi tetap saja, setiap kali ia melihatku, sorot matanya penuh dengan kebosanan dan kejengahan, seolah aku hanyalah sebuah kewajiban yang harus ia jalani tanpa hati. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah berdoa.
Setiap malam setelah sholat, aku berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan. Aku memohon petunjuk apakah yang aku lakukan ini benar dan berharap ada perubahan, meski sekecil apapun. Ketika melihatku menyiapkan semua keperluannya, Mas Herman kadang hanya melirik dingin. Sesekali ia pulang terlambat tanpa memberi kabar, membuatku semakin terluka. Setelah 4 bulan, aku masih hidup di antara 4 dinding rumah yang asing, bersama seorang suami yang bahkan belum pernah menyentuhku. Kadang aku merasa bukan seorang istri, melainkan seorang tamu yang tak diinginkan. Rasa sakit itu semakin dalam saat aku menyadari bahwa aku semakin jauh dari harapan-harapan pernikahan yang dulu aku impikan. Namun aku berusaha untuk ikhlas dan meyakinkan bahwa Allah memiliki rencana. Mungkin ini adalah ujian bagi kesabaranku untuk lebih dekat kepadanya dan untuk memperbaiki diri tanpa mengharap apapun dari manusia, bahkan dari suamiku sendiri. Semuanya terasa lebih buruk ketika aku mendapati Mas Herman mulai membawa Wulan mantan pacarnya sebelum kami menikah ke rumah ini. Kehadirannya di rumah ini seperti menambah garam pada lukaku yang belum kering. Wulan wanita itu benar-benar sosok yang nampak sempurna bagi Mas Herman. Dewasa, berpenampilan menarik, dengan rambut panjang dan pakaian yang minim, ditambah lagi dengan dandanan yang menor. Berbeda jauh dengan diriku yang menutup aurat dan berusaha menjaga penampilan sesuai dengan ajaran agama. Saat mereka duduk di ruang tamu, tertawa dan berbincang akrab, seolah aku hanyalah bayangan yang tak ada artinya di sana. Setiap kali kulihat mereka tertawa bersama, jantungku seperti ditusuk sembilu. Aku tak habis pikir, bagaimana bisa seorang suami membawa wanita lain ke rumahnya, di depan istrinya sendiri, tanpa ada rasa bersalah. Meski aku tahu posisiku dalam pernikahan ini adalah paksaan, tapi tetap saja, aku adalah seorang istri, dan keberadaanku seolah tak ada artinya baginya. Aku mencoba menahan rasa marah, menghimpun seluruh kekuatan agar tak mengeluarkan air mata di hadapan mereka. Di depannya, aku ingin terlihat tegar, seolah sikapnya tak mampu menggentarkan hati ini. Namun setelah ia pergi, aku langsung mengurung diri di kamar, memanjatkan doa kepada Allah dengan isak yang tak tertahan. Ampuni aku ya Allah, jika aku tak mampu menyelamatkan rumah tangga ini, setidaknya berikan aku kekuatan untuk bersabar dan tak merasa rendah diri. Kupandangi cermin di kamar, mencoba merenungkan apakah yang salah dariku. Ku coba mengingat nasihat ibuku, bahwa setiap wanita memiliki keistimewaan yang tak bisa dibandingkan dengan kecantikan fisik semata. Aku mengingat semua perjuanganku selama ini, dan betapa banyak luka yang kutahan demi menjaga martabat sebagai seorang istri. Namun malam itu ketika aku mendengar suara Mas Herman dan Wulan tertawa pelan di ruang tamu, hatiku ini seolah disayat lagi. Aku merasa sangat kecil dan tak berarti, terpojok dalam kesunyian rumahku sendiri. Tapi aku harus tetap bertahan, bukan demi Mas Herman atau Wulan, melainkan demi diriku sendiri dan keyakinanku bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bersabar. Wulan semakin tak malu lagi, bahkan ia sengaja tinggal di rumah kami, meskipun dia dan Mas Herman belum ada hubungan apapun. Ia mulai bertingkah seperti nyonya rumah. Setiap kali Mas Herman pergi bekerja, aku merasa terperangkap, tak memiliki siapapun untuk menumpahkan keluh kesahku. Di kota aku jauh dari kedua orang tuaku. Aku ingin menyerah, namun aku juga tak ingin mengecewakan kedua orang tuaku. Setiap malam, saat aku terjaga dan merenungkan hidupku, pikiranku dipenuhi dengan keraguan dan rasa takut. Namun semakin lama aku tinggal di rumah itu, semakin jelas bahwa aku tidak akan pernah menemukan kebahagiaan di tempat yang tidak menghargai keberadaanku. Rasanya seperti berada di dalam penjara tanpa jeruji, di mana setiap dindingnya adalah penghinaan dan ketidakpedulian. Suatu sore, ketika aku mendapati Mas Herman dan Wulan pergi keluar dengan mobilnya, aku mengemasi barang-barangku, menaruh semuanya ke dalam tas kecil, dan bertekad untuk pergi. Dengan langkah yang mantap, aku meninggalkan rumah itu yang seharusnya menjadi tempat perlindunganku. Meskipun perasaan ragu masih menghantuiku, aku tahu bahwa pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diriku. Aku pulang ke rumah orang tuaku untuk sementara waktu. Saat tiba di rumah orang tuaku, suasana hangat menyambutku. Ibu dan bapak terlihat sok mendengarkan ceritaku. Mereka tidak menyangka bahwa Mas Herman yang seharusnya melindungiku justru telah menjadi sumber penderitaanku. Dengan air mata di pipiku,
Aku menceritakan semuanya, dari ejekan-ejekan teman-teman Mas Herman hingga kehadiran Wulan yang semakin menyakitkan. Syifa, kamu tidak perlu merasa bersalah. Apa yang dia lakukan tidak pantas. Kami selalu mendukungmu, kata bapakku dengan tegas. Sementara ibuku memelukku dengan erat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa aman. Dalam pelukan hangat orang tuaku, aku merasakan ada cahaya baru yang muncul di ujung terowongan kegelapan yang kujalani. Keputusan ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Dan meskipun jalan di hadapanku masih belum jelas, aku tahu aku tidak sendirian. Mereka berjanji untuk mendampingiku, memberikan aku semangat agar aku bisa bangkit lagi. Malam itu di saat aku berbaring di ranjangku yang sudah lama tidak aku gunakan, aku merasakan ketenangan menyelimuti hatiku. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi rasa terasing. Aku memandang langit yang berbintang dari jendela, berdoa agar Allah memberiku kekuatan untuk menghadapi semua yang akan datang. Di rumah orang tuaku, suasana hangat dan penuh cinta membantuku untuk menemukan kembali diriku yang telah lama terpendam. Setelah sekian lama terjebak dalam bayang-bayang kesedihan dan penolakan, kini aku bisa bernafas dengan lega. Ruang di rumah ini bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga memberikan ruang bagi jiwaku untuk tumbuh kembali. Setiap pagi aku bangun dengan semangat baru, kembali dengan rutinitasku dulu membuat cerita. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop, mengetik segala sesuatu yang terlintas di dalam pikiranku. Ketikanku mencakup pengalaman pahit dan manis, harapan dan impian yang mulai bangkit kembali. Dengan setiap kata yang kuketik, aku merasa seolah melepaskan beban yang selama ini mengikatku. Ternyata hal ini adalah obat yang sangat efektif bagi lukaku. Bahkan mendapatkan perhatian di media sosial yang ternyata bukan hal yang mustahil untukku. Ceritaku yang jujur dan emosional menarik perhatian banyak orang. Mereka memberikan dukungan, mengirimkan pesan positif, dan berbagi pengalamannya sendiri. Melihat respon mereka, hatiku dipenuhi dengan kebahagiaan kecil yang dulu nyaris hilang. Aku merasa memiliki komunitas yang mendukung, di mana setiap kata yang kuketik memberikan harapan bagi diriku dan orang lain. Tak hanya itu, orang tuaku juga sangat mendukung langkahku untuk mendapatkan kembali hak-hakku. Mereka segera membantu mengurus perceraianku dengan Mas Herman, dan tanpa ragu menemui kedua orang tuanya. Orang tuaku menjelaskan betapa tidak adilnya perlakuan Mas Herman terhadapku. Orang tua Mas Herman pun merasa malu. Kami tidak ingin ada dendam, tetapi kami berhak untuk mengakhiri sebuah hubungan yang tidak sehat ini. Setiap kali mendengar kabar dari orang tuaku tentang proses perceraian yang semakin mendekati akhir, hatiku bergetar. Aku tidak hanya merasa lega, tetapi juga bersemangat. Kini aku bisa kembali menjadi diriku sendiri yang utuh. Tidak terikat pada seseorang yang tidak menghargai keberadaanku. Keberanian untuk pergi membuatku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Seiring waktu, aku semakin nyaman dengan diriku sendiri. Aku mulai mengubah penampilanku, bukan lagi untuk menjadi wanita dewasa seperti yang diinginkan oleh Mas Herman, tetapi untuk menjadi diriku sendiri. Aku merasa bebas dan percaya diri. Orang-orang mulai mengenal namaku, dan aku mulai menerima tawaran membuat cerita di berbagai media sosial. Tak disangka kabar tentang diriku yang kini mulai dikenal luas sampai juga ke telinga Mas Herman. Ia mendengar tentang perubahan hidupku yang semakin cerah setelah pergi darinya. Mulai dari tulisanku yang menjadi perhatian di media sosial, hingga kebahagiaan kecil yang perlahan kembali menghiasi hari-hariku. Ia mendengar bahwa aku, Syifa, yang dulunya dianggap anak bau kencur, kini berubah menjadi seorang wanita yang penuh prestasi. Saat ku tahu bahwa Mas Herman menyesali segala yang terjadi, hatiku bergetar. Namun di balik perasaanku yang campur aduk, ada satu keyakinan yang tak bisa kuingkari. Aku tak ingin kembali lagi ke masa lalu yang menyakitkan. Ternyata waktu tak mampu menghapus kenangan pahit di lukaku yang telah ditinggalkan. Sehari setelah kabar itu menyebar, aku duduk di teras rumah orang tuaku, menikmati udara segar pagi hari. Ketika melihat wajah-wajah penuh harapan dari mereka, sebuah mobil melintas di depan rumahku. Tanpa disangka mobil itu berhenti, dan sosok yang keluar adalah Mas Herman. Wajahnya nampak murung, matanya memancarkan penyesalan yang mendalam. "Syifa," suaranya lirih saat dia mendekat. "Bisa kita bicara?" Aku terdiam sejenak, merasakan detak jantungku yang berdebar. Di satu sisi aku ingin mendengarkan, sementara di sisi lainnya menolak untuk membuka pintu kenangan yang telah tertutup rapat.
Apa yang kamu inginkan, Mas Herman? Tanyaku dengan suara datar, berusaha menahan emosi yang menggelegak di dalam hati. Mendengar tentang perubahan hidupmu, aku merasa sangat menyesal. Ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Aku telah salah mengambil keputusan. Wulan, dia bukanlah wanita yang terbaik untukku. Dia hanya beban. Dan aku tahu bahwa kini aku tidak seharusnya meninggalkanmu. Hatiku bergetar mendengar pernyataan itu. Aku ingat betul semua ejekan dan sikapnya yang menyakitkan selama pernikahan kami. Dan apa yang kamu harapkan sekarang, Mas? Berusaha mengendalikan nada suaraku agar tidak terlalu terbawa emosi. Memberiku kesempatan kedua, tanyanya penuh harap. Aku ingin memperbaiki kesalahanku, Siva. Aku ingin kita mulai dari awal. Meskipun aku tahu itu sangat sulit. Namun aku tahu ini bukanlah cerita dongeng yang bisa berakhir bahagia dengan begitu saja. Aku telah berjuang seorang diri untuk bangkit dari keterpurukanku, menemukan kembali kekuatanku yang telah hilang. Dan kini aku tidak bisa hanya mengandalkan penyesalan Mas Herman untuk membangun kembali kehidupanku. Mas Herman, kataku, menatap matanya dengan tegas. Aku menghargai penyesalanmu, tapi aku sudah berjuang terlalu keras untuk melupakan semua luka. Itu. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu, apalagi hanya untuk diinginkan ketika semuanya sudah terlambat. Aku melihat kekecewaan di wajahnya, namun aku tahu keputusan ini adalah yang terbaik untukku. Tolong pergi dan jangan kembali lagi. Aku ingin melanjutkan hidupku tanpa bayang-bayangmu. Dengan langkah yang berat, Mas Herman meninggalkan halaman rumahku. Di dalam hatiku aku merasa lega. Seolah ada beban berat yang terangkat. Setiap langkahnya menjauh dariku adalah langkah menuju kebebasanku. Kini aku siap menjalani hidupku dengan sepenuh hati, tanpa terbelenggu oleh masa lalu. Semua pelajaran dari pengalaman itu adalah bekal berharga untuk masa depanku. Dan seperti halnya cerita, aku berhak untuk menentukan jalanku sendiri.